Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, afdalal hamdi wa atammahu ala kulli hal, wa sallallahu wa sallama ala abdihi al-mustafa ذي النور المشرق المتلال وعلى آله أكرم آل وأصحابه ومن سار في دربه إلى يوم المآل أما بعد. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا على القيام والصيام وتلاوة القرآن وجنبنا من الذنوب والآفات والآثام يا ذا الجلال والإكرام آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, karunia serta anugerah yang diberikannya kepada kita semua, sehingga pada siang hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang paling dicintainya, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biga'i ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di permukaan bumi ini adalah masjid-masjidnya. Dari karenanya peristiwa Isra wal Mi'raj yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perjalanan yang Allah berikan kepada hamba yang dicintainya dari tempat yang paling dicintai Allah ke tempat yang dicintai oleh Allah, sehingga bertemulah kekasih dan orang yang dicintainya. Masjid merupakan tempat yang dicintai oleh Allah, maka tidaklah seseorang diundang oleh Allah ke tempat yang dicintainya melainkan orang tersebut adalah orang yang dicintai oleh Allah. Tidaklah seseorang yang masuk ke dalam tempat yang dicintai oleh Allah melainkan mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Kita dikumpulkan di dalam berzikir kepada Allah, di dalam bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tahukah kesibukan kita pada saat ini dari awal acara dimulai sampai nantinya akhir ini acara, semuanya akan kita lihat nantinya besok di hari kiamat di padang mahsyar bagaimana kedudukannya di sisi Allah. Mudah-mudahan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan oleh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, salah satu tanda keberpalingannya Allah dari seorang hamba, salah satu tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba ketika hamba tersebut disibukkannya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Wa kita alhamdulillah pian duduk dari awal acara dimulai sampai nantinya akhir acara ini ditutup, lisan kita basah di dalam menyebut nama Allah, lisan kita sibuk di dalam bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mana pernah suatu hari Sayyidina Musa al-Kalim, Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam yang bergelar dengan Kalimullah, orang yang pernah diajak dialog oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah suatu hari bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, beritahukan saya
siapakah hamba-hambamu yang kau cintai? Di sini pertanyaan Nabiullah Musa menimbulkan suatu pertanyaan di dalam diri kita. Ada apa Nabi Musa bertanya kepada Allah, mengkonfirmasi kepada Allah tentang siapakah orang yang dicintai oleh Allah? Karena dikatakan bahwasanya ma'rifatul aulia, mengenal para wali, mengenal orang-orang yang dicintai oleh Allah itu lebih berat, lebih sulit ketimbang mengenal Allah. Mengenal para kekasih Allah itu lebih sulit dan lebih berat ketimbang kita mengenal Allah. Kalau mengenal Allah mudah. Setiap sesuatu yang mana sifatnya Allah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, maka di sana kita meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada serupanya. Tapi kalau mengenal para aulia, mengenal para kekasih Allah, ini memerlukan hati yang bersih, memerlukan jiwa yang suci. Ini barangkali orang yang di samping kita adalah wali min auliyaillah. Oh, kada mungkin jarang dihiga uluni wali, Sayyidina aja banyak benar hutang dan lain sebagainya. Bukan masalah itu. Dari karenanya Sayyidina Ali Zainal Abidin yang bergelar As-Sajjad, buyutnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang setiap harinya tidak kurang ibadah salat kepada Allah 1000 rakaat. Bayangkan 1000 rakaat. Ini kita hari ini berapa salat sunnahnya? Salat duha tadi siang berapa rakaat? 2. Masya Allah. Paling banyak berapa? 12. Paling afdal berapa? 8. Yang dilakukan berapa? 2. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bahagia dunia wal akhirah. Tuh, qabliyah subuh dikerjakan apa tidak hari ini? Kemudian salat isyraqnya, salat duhanya, qabliyah dan ba'diyahnya. Bagaimana hubungan kita dengan salat? Tuh, hadal Imam Ali Zainal Abidin setiap harinya tidak kurang 1000 rakaah salat sunnah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya. Karena kan disebutkan ketika kita menyebut orang saleh itu ditumpahkan rahmat yang begitu besar oleh Allah. Apalagi tadi bukan orang saleh lagi yang kita sebut, tapi adalah pemimpin para salihin, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Tu beliau Al-Imam Ali Zainal Abidin mengatakan bahwasanya Allah sembunyikan para aulianya, Allah sembunyikan para kekasihnya di kalangan para makhluk-makhluknya. Oleh karena itu, untuk kita mendapatkan keberkahan, untuk kita mendapatkan rahasia dari para aulia yang Allah sembunyikan di kalangan-kalangan makhluknya, maka itu perlu dengan satu sifat yang ada di dalam diri kita, yaitu adalah husnudzan, prasangka baik sama orang lain. Jangan sangka buruk sama orang, karena ketahuilah, orang yang mempunyai sifat prasangka baik, dia akan selalu dalam kemuliaan. Dia selalu dalam kemuliaan dan keberkahan. Namun sebaliknya, orang yang mempunyai suudzon, sangka buruk sama orang lain, dia tidak akan pernah mendapatkan keberkahan dari siapapun, meskipun dia itu melayani atau bersahabat, punya hubungan dengan aulia wassalihin puluhan tahun, tapi kalau di dalam hatinya ada suudzan, maka dia tidak mendapatkan keberkahan itu. Ada diceritakan, Bu, ceritanya unik luar biasa, masalah husnudzan. Karena Nabi bilang bahwasanya nih ada 2 kebaikan, yang kebaikannya itu tidak ada kebaikan manapun yang mampu menandinginya.
Apa itu dua kebaikan yang mana kebaikan manapun tidak mampu menandinginya? Yang pertama adalah sangka baik sama Allah, sangka baik sama hamba Allah. Bagaimana cara sangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala nih? Umpama nih sedang hujan. Masya Allah, sekali keluar sandal sidin larut. Sandal, tinggal sepasang aja lagi. Sepasangnya mana? Larut, Masya Allah. Dicari mulai asar sampai maghrib kada dapat mencari. Masya Allah. Bagaimana caranya? Caranya agar kita ridho dengan apa yang telah Allah takdirkan, husnudzon. Saya yakin bahwa segala apa yang telah Allah gariskan, apapun yang Allah tuliskan, di balik itu semua pasti ada hikmah dan kemuliaannya. Apa hikmahnya? Hikmahnya, yang nama hikmah, yang dimaksud dengan hikmah adalah bukan nama ibu-ibu Haji Hikmah lah. Hikmah di sini maksudnya, maksud hikmah di sini adalah sirrul af'al, rahasia di balik sebuah kejadian, rahasia di balik sebuah peristiwa. Sandal kita hilang, larut kemana? Wallahu alam. Jangannya diambil orang, kedua-duanya kedada, sebuting aja yang kedada. Sebutingnya larut, Masya Allah, cari-cari dari asar sampai maghrib kada dapat. Masya Allah. Udah sangka baik, sangka baik sama Allah. Bagaimana caranya? Caranya dengan kita memandang bahwa tidaklah Allah memberikan suatu keputusan untuk kita, melainkan kebaikannya pasti ada di balik semua itu. Kapan kita tahunya? Yang namanya rahasia tidak semua orang mengetahuinya, namun kita yakin semua kejadian yang ada di alam semesta ini pasti mendatangkan kebaikan untuk kita. Udah sangka baik aja. Kadang-kadang kita masih belum tahu rahasianya apa, hilangnya sandal kita masih belum tahu. Kadang-kadang hari ini kita belum tahu, besok kita dikasih tahu. Kadang-kadang besok belum tahu, lusa kita dikasih tahu. Kadang-kadang satu pekan kita masih belum tahu, satu bulan, kadang-kadang setelah tahun-tahunan, Masya Allah, setelah beberapa tahun baru kita mengetahui ternyata hikmah di balik hilangnya sandal kita tersebut. Ternyata ada hikmah yang begitu besar di balik kejadian itu semua. Dari karenanya Al-Imamul Haddad, beliau mengatakan, wa kun radin bima gaddaral maula wa dabbar wa la taskhat gadallah rabbul arsyil akbar. Jadilah kalian hamba yang selalu ridha. Mudah-mudahan kita diberikan sifat ridha insyaallah. Jadilah kalian hamba yang selalu ridha dengan apapun yang sudah ditakdirkan oleh Allah dan apa yang sudah diatur oleh Allah. Semuanya ada garisannya, Bu. Kita hidup di dunia ini cuma menjalani. Ini yang hadir pada saat ini, berbagai macam permasalahan dalam hidup, berbagai macam permasalahan ketika menjalani kehidupan. Namun ketahuilah, semuanya itu udah ditulis oleh Allah. Tinggal kita untuk senantiasa berprasangka baik kepada Allah bahwa setiap segala sesuatu apapun yang kita jalani, semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Wa kun radhi bima gaddaral maula wa dabbar wa la taskhat gadallah. Jangan kalian murka dengan apa yang udah digariskan oleh Allah. Wala taskhat gadallah rabbil arsyil akbar. Jangan kalian murka, tidak menerima dengan apa yang telah digariskan oleh Allah. Karena ketahuilah, orang yang menerima dengan segala ketentuan Allah, Allah akan memberikan keridhaannya. Dan orang yang tidak menerima dengan apa yang telah digariskan oleh Allah, Allah bakal murka kepadanya. Dan apapun yang telah ditentukan oleh Allah, semuanya bakal terjadi. Tinggal orang yang beriman sangat bijak di dalam memanfaatkan situasi dan kondisi. Dia menjadikan semua itu bagaimana untuk mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, ternyata subhanallah, di balik hilangnya sendal, di balik larutnya sendal, ternyata suaminya dapat rezeki. Ujar nang laki, kita nungkar bahasa. Masya Allah, ternyata ditukarakan laki sendalnya apa? Sendal yang selama ini didamba-dambakan. Ayo, jangan ada hilang, tukarakan laki lah. Kada. Jangannya hilang, ditukarakan laki lah. Kada.
tapi lantaran hilang, lakinya nih pulang, ya Allah, lakinya tuh kada pelit, sebenarnya laki pian tuh kada pitih, sebenarnya laki pian tuh kada pelit, ini kada laki ulun guruai pelit benar, sebenarnya kada pelit, cuma hemat aja, sebenarnya kada pelit mbah. Ujar laki kita bisi anak, anak sasar sehari sasar begonol, amun anak sasar sehari sasar begonol, otomatis biaya pun makin gonol. Kadada anak sasar sehari sasar bahalus, kadada. Anak tuh sasar sehari sasar begonol, otomatis mun sasar begonol biaya pun makin besar. Beda dengan kita, makin hari kita makin merosot. Kenapa? Karena itulah kehidupan, semakin kita berjalan di dunia semakin dekat dengan kematian. Mudahan husnul khatimah, mudahan husnul khatimah, mudahan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah wal qabul. Tuh, sangka baik, tapi dasar ngalih pengboai, ngalih. Nang ada nih gen bisa mengucap pakanai juga. Ini nah bulik sandal hilang, napa kabar variannya? Kawalah sangka baik aja, sangka baik aja. Bepusut dada tahun dudi jarak dikia orang sudah hilang sandal. Nah itulah, maka dari karenanya kita nang masih pemula, kita nang masih hanyaran ini nah, paling kahada benar muntung badiam, biarkan hati nang berbicara. Dah diam, berdiam itu paling selamat. Berdiam aja. Ini peranai, lihat sahibul haul yang kita peringati haulnya pada saat ini, almarhum Abah Guru Sekumpul. Mudahan dapat barokah sidin seberataan. Lihat kayak apa sidin hidup. Apakah sosok seperti Syekh Muhammad Zaini atau Abah Guru Sekumpul selama beliau hidup tidak ada orang yang mencaci beliau, tidak ada orang yang membenci beliau, tidak ada orang yang hasut dengan beliau? Bu, ini sudah jadi realita kehidupan. Kullu dzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang dapat nikmat pasti akan ada orang yang hasud. Jadi kalau ada orang yang hasud dengan kita, syukur. Kalau ada orang yang iri dengan kita, ucapkan sekali lagi nah. Kalau ada orang yang iri dengan kita, maka ucapkan Kenapa jadi alhamdulillah? Alasannya, ya, kita mengucapkan alhamdulillah bukan berarti tidak ada alasan, namun ada alasan di balik itu semua. Terkadang bu, kita sebagai manusia terlena dengan kehidupan dunia, kita merasa tidak diberi nikmat oleh Allah, padahal kita mempunyai nikmat yang tidak dimiliki oleh orang lain, sehingga untuk menyadarkan itu semua dikirim oleh Allah orang yang hasud dengan kita untuk memberitahukan, hei wahai hamba Allah yang lemah, engkau punya nikmat yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dikirimlah orang yang hasud untuk memberitahukan itu semua. Maka dari karenanya mun ada orang yang hasud, kita ucapkan berarti kita punya nikmat yang tidak dimiliki olehnya. Rasa kedada pangguru ajar ulun, ya Allah, jilbab belum lunas, mbah itu pulang rumah mengeridit 10 tahun lagi, anak sekolah, ya Allah, ulun jam makan tunggal suapan, kadang kayak orang tunggal piringan, maksudnya makan nang kada, ya Allah, apa nang dihirii di dalam diri ulun? Bu, nikmat itu bukan hanya harta, nikmat itu bukan hanya materi, nikmat itu bukan hanya urusan perabot rumah tangga, nikmat itu bukan hanya urusan aneka makanan yang ada di dalam rumah kita. Tahukah, nikmat yang ulun sebutkan tadi bukan nikmat pokok yang Allah berikan, karena itu nikmat dinikmati oleh orang muslim dan orang yang non muslim. Namun nikmat sebenarnya adalah ketika kita rajin ibadah kepada Allah, tidak pernah absen di pengajian, senantiasa hadir di majelis-majelis maulid. Barangkali itu adalah nikmat yang patut kita syukuri. Kita selama ini memandang nikmat itu uang, emas, jilbab, ini aksesoris dan lain sebagainya. Kita selama ini memandang itu adalah nikmat. Memang benar itu nikmat,
tapi ketahuilah itu nikmat adalah dinikmati oleh orang muslim dan non muslim. Namun ketika kita berzikir kepada Allah, ini nikmat tidak diberikan oleh Allah melainkan orang-orang yang dicintainya. Mudah-mudahan diberikan keistiqomahan, amin. Tapi lihat almarhum Abah Gurus Kumpul, banyak yang memaki, banyak yang menghina, banyak yang memfitnah, banyak yang menggosip beliau. Tapi pernahkah beliau melawan hinaan, membalas hinaan dengan hinaan, membalas cacian dengan cacian, membalas sebuah gosip dengan gosip, membalas fitnahan dengan fitnahan? Tidak, beliau lakukan itu semua. Kenapa? Begitulah orang yang ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, sehingga derajat beliau diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita bisa mencontoh beliau, mudahan kita bisa meniru beliau, mudahan kita bisa mengikuti beliau, amin ya rabbal alamin. Tuh, jadi kalau ada permasalahan dalam hidup, bismillah, diam aja, berdiam, berdiam. Pahamlah berdiam lah. Apa arti berdiam? Hah? Apa arti berdiam napa? Jangan bepandir, jangan bemamai, ranai ja. Ngalih-ngalih Pang Buai. Kita ini masih belum sampai lagi martabat orang nang ketika dapat bala, alhamdulillah. Ada orang soleh yang ketika diponis pian kanker guruai, sujud syukur sidin, alhamdulillah. Ada seorang ulama dikatakan guru keluarga pian wafat, sujud syukur, alhamdulillah. Kita masih belum sampai makom itu lagi. Inggan ranai gen dulu. Nasi pian diambil orang, ranai aja. Hah? Ada ya kalau di muka? Nah, nasi pian diambil orang, ranai aja sidin. Kenapa jadi ranai? Sidin mengambil ampun orang juga. Kembali ke pembicaraan. Husnudzan dengan Allah. Sangka baik lawan gawian Allah. Kenapa jadi harus husnudzan? Husnudzan mendatangkan ketenangan, dan ketenangan akan melahirkan sebuah kekhusyuan di dalam penghambaan kita kepada Allah. Bukankah peringatan Isra wal Mi'raj yaitu hadiah terbesar dari Nabi Muhammad tentang masalah urusan salat? Bagaimana kita ingin dapat keberkahan dalam hidup kalau salat kita berantakan? Bagaimana kita ingin mendapatkan dan mencicipi kebahagiaan hidup sedangkan salat kita masih belum kita laksanakan secara sempurna? Orang yang benar-benar melaksanakan salat, kehidupannya akan dibahagiakan oleh Allah. Orang yang benar-benar melaksanakan salat dengan syarat dan rukunnya, dengan mengerjakan segala sunnahnya, dengan menerapkan segala adabnya, kehidupan orang tersebut adalah kehidupan yang senantiasa mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat orang nang kada sembahyang, masya Allah, hidupnya kacau, padahal rumahnya gonol, mobilnya banyak, rumahnya masya Allah, ya Allah, TV-nya aja kayak lelongkang kita, TV-nya aja, paham lelongkang pian lah? Apa itu lelongkang? Nah ya toh, WC-nya aja masya Allah, nang kaya kamar kita, WC-nya aja, WC tahu ya kalau WC? Apa itu WC? WC-nya aja kayak kamar kita, kawa guring di dalam, umpat masuk ke WC, iya tuh guring, luasnya luar biasa, ya Allah, iya tuh masih gelisah aja lagi, tilamnya empuknya luar biasa, kamarnya sejuk dan dingin. Tapi lihat, kenyamanan bukan terletak di fasilitas, namun kenyamanan terletak di dalam ketenangan hati dan jiwa. Tidak ada yang bisa mendatangkan ketenangan melainkan ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun healing, tahu healing lah? Orang tua mana? Orang tua ya, orang tuanya. Paninian, tahu healing lah? Healing. Tuh ini yang jilbab kuning, nah kada tahu kalau. Nih healing tahu lah? Haliling, nah ya haliling, bujur haliling. Haliling tahu sedikit, mun healing kada tahu.
amun hiling itu biasa aja, mun haliling ya nang cinik jadinya hiling. Ini kada tahu hiling, ulun kada tahu juga nih hiling bisa nyambat aja jua. Masya Allah, mudahan kita bahagia dunia wal akhirah, amin. Mudahan kita tertawaan dunia wal akhirah, amin ya rabbal. Tuh, kemanapun kita hiling nih, kemanapun kita rekreasi, kemanapun kita di sana untuk mencari sebuah ketenangan, kalau itu memutuskan kita dari Allah, bukan ketenangan yang kita dapatkan, namun kegelisahan yang kita rasakan. Tidak ada ketenangan. Ini harus dicatat, harus diingat. Tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman apabila seseorang terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Seindah apapun pemandangan yang dilihat, seindah apapun pemandangan yang kita rasakan saat itu, selagi kita terputus dari Allah, tidak akan pernah mendatangkan ketenangan dan ketentraman di dalam jiwa. Ketenangan dan ketentraman ketika seorang hamba terhubung dengan Allah yang Maha Pencipta. Ketenangan dan ketentraman ketika kita letakkan dahi kita sujud kepada Allah, menuangkan segala apa yang ada di dalam jiwa kita kepadanya. Disitulah terletak ketenangan dan ketentraman. Lihat ketika kita berzikir tadi, berzikiran, Masya Allah, bermaulidan, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, An-Nabi sallu alaihi, salawatullahi alaihi, wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi, an-nabi alaihi, salawatullahi alaihi, wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi. Lihat, ketika kita memuji nama Nabi Muhammad, disitulah ketenangan dan ketentraman kita dapatkan. Muhammadun zikruhu rauhun li anfusina. Ketika kita mengingat Nabi Muhammad, ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad, disitulah ketenangan dan ketentraman yang kita rasakan. Tilam biar kayak apa aja empuknya, mun ada masalah nah kakanan kakiwa nih hiling, ke kanan ke kiri kayak apa aja bu ay, kada kawa teguring tupang. Tapi lihat ketika di majelis ilmu, ketika di majelis zikir, ingat kita menyebut nama Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Allah berfirman, ketika mengingat Allah, disitulah kita mendapatkan ketentraman dan ketenangan jiwa. Dari karenanya bu, kalau ingin cari ketenangan dan ketentraman, carilah itu semua ketika kita terhubung dengan Allah dan tidak terputus dengan Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Ini sangka baik lawan Allah. Menurang sangka baik lawan Allah tuh senyum terus. Lagi membanam haruan, lain membanam haliling. Lagi membanam haruan bebanam tuh haruan apa ngarannya? Haruan baubar. Lain haruan bubar lain. Haruan dibanam, cacapannya pulang limau kuit. Masya. Perawitnya 3 biji. Allahu Akbar. Tarungnya bebanam. Masya Allah. Ya Allah. Adalah guru jar di dalam surga haruan baubar. Ada imun pian masuk surga. Pian nang membanamnya baja palaknya dalam surga lah. Kada urusan bebanaman lagi dalam surga, handak langsung ada, haliling gen ada.
Ini contoh, ini mudahan kita kawa menerima takdir Allah. Lagi haratan membanam haruan, laki meminta neng itu makannya no tenganga haruannya kapanasan. Dibanam sudah, diandakai di atas piring. Imbah itu pulang cacapannya sudah diulah, telepon berbunyi HP, mak angkat ke telepon, kucing lewat. Nah nih maka lawas kawan nih bepender, kucingnya sampai ngukut nasi dulu. Imbah itu bercacapan pulang, Allahumma barik lana dulu kucing, disisai kucing kepalanya aja pulang. Rajin kita nang memberi kepala lawan kucing nih bergantian pulang, kucing nang meninggali kepalanya. Sekali itu meriga kucingnya, alhamdulillahilladzi at'amana ja kucing wasaqana wa ja'alana minal tuntung makan, tuntung kucing makan bebasuh kucingnya di andaknya. Tuntung juga berteleponan sekali melihat, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Haruan tinggal kepalanya aja lagi. Jar kucing ulun inta awaknya aja, kepalanya ulun sisai pian. Ayo haratan nangka itu nah, kawalah kita berdamai dengan kenyataan, kawalah kita menerima sebuah keadaan. Bagaimana caranya berdamai dengan kenyataan dan menerima sebuah keadaan? Cuma satu caranya, husnudzon. Barangkali mun aku dan laki kita makan ini bisa jadi sakit parut, bisa jadi ketulangan, bisa jadi pokoknya bisa jadi itu Bang. Bahkan ada mungkin juga aja iblis ketulangan. Ini iblis itu menyuruh kita supaya sangka buruk lawan Allah. Bisa jadi ketulangan, mun ketulangan kadakawa dikeluarkan ke rumah sakit operasi apa berapa puluh juta gara-gara nang haliling tadi aja. Nah, artinya sangka baik kan. Makanya lihat almarhum Abah Guru Sekumpul nih, kita nih nang kita mengharapkan mudahan dapat syafaat sidin di hari kiamat. Kalau kita hendak kainanya besok di hari akhirat ingin berada di bawah panji beliau, mendapatkan keberkahan dan syafaat beliau, ayo setidaknya tiru akhlak beliau. Ranai aja ada kalau wasiat almarhum Abah Guru Sekumpul dalam menakib, orang nang hasut jangan dilawani, berdiam. Ini itu kadang-kadang kita nih kada sadar ada nikmat dalam diri kita, dikirim orang nang hasut tuh, supaya kita sadar ada nikmat nang kada dimiliki oleh orang lain. Nah, sampai mana tadi? Sampai mana nih? Sampai mana nih? Nah, bingung sih Din, anak sampai haliling kalau pindah di Masya Allah, mudahan bahagia dunia wal akhirah ya. Nah itu kawa kita kenapa ya, kalau nawari haliling di belakang. Nah, sangka baik lawan hamba Allah pang nang kaya apa tuh pang sangka baik lawan hamba Allah, sangka baik inya lebih bagus pada seorang. Lawan orang sangka baik, lawan diri sendiri sangka jahat. Kayak apa sangka jahat? Pokoknya aku nang paling hina, orang nang mulia, aku nang kada bagus, orang nang bagus, aku nang kada baik, orang nang baik. Nah, orang yang mempunyai sifat semacam ini, Allah muliakan inya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ada cerita bibinian baisi lakinya nih lumpuh atau kena stroke, kada kawa apa-apa, ke situ kemari berobat kada mau ampih. Orang sugih inya garing orang sugih lawan garing orang miskin tuh beda, sesuai lawan keadaan isi dompet. Orang miskin tuh paling salismaan, marap dingin, bekerok ampe beurut hilang. Tapi menurut orang sugih itu lain sedikit, berkelas. Singapura, Malaysia, mana lagi ke Mesir berobat,
Itu dasar memang kayak itu bang sudah. Nah, orang ini sugih berobat ke situ kemari kada mau ampih. Ada suatu hari ini di kitab buaya kada nang kikisahan, jadi kitab kisahnya deh. Lalu ada perampok belima seikong bos 4 anak buah belima hendak merampok ke kampung sebelah, cuma parut kelaparan. Melihat ada rumah orang sugih besalin baju berataan, iya benar nang kaya pakaian kostum tuan guru. Ke baju berataan mengatok rumah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada nang ampun rumah kah? Ada apa? Kami ini orang yang sedang fisabilillah, ingin memperjuangkan agama Allah, tapi kami kehabisan bekal, bolehkah kami hendak umpat makan di sini? Oh jurang boleh, silahkan. Padahal perampok masuk dipadahkan lawan tuan rumah, Bu Haji itu ada tuan guru di luar hendak minta jamu makanan, sidin hendak berdakwah di kampung sebelah, sidin hendak minta makan, sidin sembelihakan kambing. Pokoknya jamu dengan makanan yang lezat luar biasa. Makanan anu pian mana suami pian garing, tolong doakan aja. Dimakan, tuntung makan, dibungkusakan, terima kasih, assalamualaikum, waalaikumsalam. Merampok ke sebelah, tuntung merampok, singgah pulang. Sudah dijanji juga, kena mun pian tuntung berdakwah di sebelah, singgahlah gurulah. Padahal tuntung singgahlah, nggih singgah. Bulik tuntung bulik singgah, sudahlah guru berdakwah, sudah. Mbah nang kaya apa? Alhamdulillah banyak nang taubat jesiden. Tuntung mbah itu. Ulun terima kasih banyak pian datang nang penambayan semalam. Kenapa? Nih laki ulun alhamdulillah sembuh. Kenapa jesiden? Banyu kobokan. Tahu kalau banyu kobokan? Halo banyu kobokan pian tuh nah ulun lapayakan ka awak laki ulun nang kana stroke, sembuh guru wae. Ai jesidin wali kan apa kan? Coba lihat. Ai jesidin. Nah, coba lihat. Husnudzon tuh nah. Tuh pian apa membuka tudung botol tuh geus apa? Hah? Nah, kadang-kadang kitanya juga cucubaan pangjan. Mun cucubaan tuh apa cucubaan tuh? Tahu lawan cucubaan lah. Kaibaan bisi cucu. Itu cucubaan. Hah? Cucubaan tuh artinya sudah ragu berdahulu, yakin, datang ke majelis maulid, datang ke majelis haul, ya Rabbi salli ala Muhammad, buka banyu bismillah, ya Rabb penarang hati, ya Rabb untuk ini untuk itu, yakin. Kenapa? Salawat yang dibacakan 10 rahmat yang diturunkan. Ampih jadi jerdang bos perampok langsung masuk hidayah. Sidin sangka baik lawan aku dapat kesembuhan. Kenapa aku kalau tidak sangka baik? Kenapa aku kalaunya sangka baik lawan Allah? Kenapa? Kada mungkin Allah menyia-nyiakan aku. Akunya nang kurang sangka baik lawan Allah. Bekerja, pekerjaan adalah hanya perantara, tapi yang menjadikan rezeki itu datang kepadaku adalah Allah. Kenapa aku tidak sangka baik dengan Allah? Allah pasti membukakan pintu rezeki yang halal bagiku. Keluar dari rumah itu, nang bos perampok tadi menangis taubat kepada Allah Subhanahu wa taala berkat husnudzon, sangka baiknya seorang ibu dengan seorang perampok yang dikira adalah seorang ulama. Artinya apa? Sangka baik tidak akan pernah rugi selama-lamanya. Sangka buruk akan mendatangkan kerugian meskipun itu benar. Ada lagi cerita disebutkan di dalam kitab, subhanallah, ada kubur yang dikatakan itu adalah kuburnya para aulia, diandaki kain kuning, diziarahi, berdoa, tawassul dengan kubur tersebut, dikabulkan hajat oleh Allah. Datang suatu hari aulia wassalihin melihat orang banyak ziarah, ternyata kubur itu bukan kuburnya para aulia, melainkan bangkainya seekor anjing. Tapi kenapa Allah mengabulkan? Karena husnudzan. Kita datang ke sini, apa prasangka kita dengan Allah? Kita yakin datang ke tempat ini Allah tidak mengundang kita, melainkan Allah ingin memuliakan kita. Allah tidak memperdengarkan kepada kita salawat, tausiah agama, melainkan Allah menginginkan kebaikan untuk kita semua. Jikalau Allah tidak menginginkan itu semua, kita tidak dihadirkan di tempat yang mulia ini. Mudahan kau sangka baik, amin.
Ah, bah ngalih guru ajar, kada denang ngalih. Mudahan dimudahkan seberataan. Nah, parak sejam sudah sedang aja mencari haliling pulang kita. Kisah Nabi Musa belum tuntung lagi tadi. Kisah Nabi Musa tadi. Apa jar maka itu nih pian dihigapian siapa? Tuh bisa jadi nang dihigapian tu wali. Pian pulang berprasangka bisa jadi sidin ini wali. Pian pulang berprasangka bisa jadi ngini wali. Ngini pulang lalu sangka baik terus lawan orang ini kada. Nya gitu wali aja. Ada mungkin gitu wali nang apa nang itu. Nah, itu hati kita nang dasar buruk. Inya bu ai mun hati toh, mun hati kada baik, pandangan kada baik, nang didengarakan kada baik, ucapan kada baik. Kenapa? Dasar hati nang kada baik. Biar kayak apa aja bagusnya teko, tahu teko lah. Apa teko? Apa cirat? Tahu lah cirat tuh apa eskan? Apa itu eskan? Iya cirat tadi bang. Cirat tuh nang kayak apa aja bagusnya mun isinya kopi kada mau keluar susu. Biar ciratnya biasa, tapi kalau isinya susu tidak mungkin keluar hitam kopi. Kenapa? Tergantung isinya. Casing bisa diusahai, tapi hati ini itulah kualitas seseorang. Almar'u min haitsu qalbuh. Seseorang itu kualitasnya tergantung hatinya. Mudahan hati kita diberasihi akan Allah. Ujar Nabi Musa, kenapa garang ikam jadi hendak mencari orang nang dicintai Allah? Nyangalih buat meminan duit. Kadang-kadang orang tuh sekampung lawan kita makan gancang pada kita wali kalinya. Kita kada kawa menilai orang tuh dari segi casing aja. Ini nah, apa nih? Ini apa? Apa nih? Spanduk kalau jadi siapa madahkan spanduk. Ini spanduk kalau tahulah kita apa nang ada di belakang nih. Kada tahu siapa nang duduk di belakang, kada tahu. Ning ini aja kita kada tahu, apalagi orang di kamarnya. Bisa jadi inya punya hubungan indah antara inya dengan Allah. Bisa jadi sepanjang bulan Rajab tiap malam tahajud sujud tangisan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa susahnya kita prasangka baik dengan orang? Orang itu lebih mulia dari kita, kita yang lebih hina dari orang tersebut. Ketika kita mempunyai perasaan itu, maka Allah akan terus mengangkat derajat kita. Namun bila mana kita merasa diri kita lebih hebat dari orang lain, maaf, tidak jauh beda dengan iblis yang mengatakan ana khairun minhu, aku yang lebih baik darinya. Dari karenanya bu, apa alasan kita untuk merasa lebih baik dari orang lain? Ya Allah, dan itu boy andaknya di sini, lain di sini. Nih. Senyum-senyum aja orang, tapinya hatinya orang nya nang baik, aku kada. Orang sidin tuh nang baik. Apalagi besair, menapak terbang. Jangan nang, ya itu pang. Dahan bagusnya tuh kita seberataan. Terakhir, ini ulah hendak istirahat. Karena maghrib kena di masjid, kecubung imbah isya kena di masjid. Iya itu antah wajib yang tahu pian pada ulun jadwalnya. Jadi maghrib itu berjamaah pengajian biasa antara maghrib isya, habis isyanya hanya peringatan. Habis itu bulik malam ini juga doakan mudahan selamat insya Allah. Terakhir, Nabi Musa kenapa hendak tahu orang nang dicintai oleh Allah? Sebuting jar Nabi Musa. Kenapa jadi hendak tahu orang nang dicintai Allah? Padahal sidin Nabi. Padahal sidin Rasul, orang yang bergelar dengan kalimullah, salah satu nabi ulul azmi minar rusul, tapi masih mencari tentang identitas orang yang dicintai Allah. Apa kata Allah? Musa, apabila engkau melihat hambaku sedang sibuk menyebut namaku, ketahuilah aku yang mengizinkan lisannya bergerak untuk menyebut namaku dan aku mencintainya. Masya Allah. Ini pian tadi mulai jam berapa di sini bu? Mulai jam 12. Bedandannya mulai jam berapa? Bah, enggangan haliling dulu ya kalau. Bu, nih, Masya Allah ini. Tuh mulai jam setengah 1, mulai jam 12, turun rumah mulai habis zuhur sampai saat ini. Zikir kita kepada Allah. Tuh jar Allah Ta'ala, tanda orang yang aku cintai. Ketahuilah lisannya bergerak, aku yang mengizinkan.
Lisannya menyebut namaku, aku yang mengizinkan, dan itulah tanda orang yang aku cintai. Bu, kita sudah berada di penghujung Rajab. Rajab bulan istighfar. Kalau dari hari-hari yang berlalu dari bulan Rajab telah banyak kita lalai dari Allah, telah banyak mengabaikan akan istighfar, tutuplah bulan Rajab dengan baik. Tidak beberapa malam lagi kita akan menyambut malam yang indah, malam yang istimewa untuk Nabi kita Muhammad, yaitu malam 27 Rajab. Pergunakan dengan sebaik-baiknya. Tutuplah bulan Rajab dengan baik dan kita menyambut bulan Sya'ban. Masya Allah, mudahan panjang umur seberataan insya Allah. Itulah tanda orang yang aku cintai, kata Allah. Dan apabila engkau wahai Musa melihat hamba-hambaku konsisten, istiqamah di dalam menjalankan syariatku, itu adalah tanda yang kedua bahwa orang itu adalah orang yang aku cintai. Namun ketika engkau melihat sebaliknya, orang tidak suka berzikir, tidak senang di dalam mengingatku, kemudian dia mengabaikan akan syariat-syariatku, ketahuilah itu adalah tanda orang yang tidak aku cintai. Maka beruntung kita pada saat ini, kita basah lisan kita dalam berzikir kepada Allah. Isra wal Mi'raj, bagaimana Nabi kita Muhammad melihat sosok manusia yang dipenuhi dengan cahaya, ternyata dia bukan nabi, ternyata dia bukan syuhada, melainkan dia adalah orang yang selama hidup di dunia senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa mengingat Allah. Dan Nabi Muhammad berpesan kepada kita, liyattakhidh ahadukum lisanan dzakira wa qalban syakira. Hendaklah kalian mempunyai lisan yang selalu basah di dalam berzikir kepada Allah, hati yang senantiasa bersyukur dan menghargai nikmat dari Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah, mudah-mudahan ada barokahnya, mudah-mudahan apa yang kita dengar dan apa yang kita simak bermanfaat di dalam menjalani kehidupan kita ini insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita sifat husnudzan, sangka baik kepada Allah, sangka baik dengan hamba Allah. Dan mudah-mudahan kita tidak terharamkan dari keberkahan para aulia was salihin. Amin 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 ya rabbal alamin.